Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi untuk video kali ini tuh gue akan sedikit menjelaskan atau mengupas sesuatu tentang pertanyaan yang memang ramai sekali ditanyakan di video-video gue yang membahas tentang anime, yaitu bagaimana tentang nasib dari aplikasi streaming subtitle Indonesia untuk anime ya. Ini banyak sekali yang nanya nasib APK streaming, lalu nasib APK streaming yang ada di Play Store itu gimana kak, dan lain-lain. Ini banyak banget tuh yang komen ya. Jadi gue hanya menggunakan kata kunci APK anime dan ternyata banyak sih yang memang membahasnya. Oke, karena ini adalah hal yang sangat lumrah ya untuk dibahas, apakah nanti hukum ini juga berlaku dengan APK atau aplikasi streaming yang ada di Play Store maupun yang tidak ada di Play Store. Kita kupas dulu secara sederhana. Pertama, di sini gue si RY akan menjelaskan kepada teman-teman sebagai IT profesional. Yap, gue IT profesional dan gue ingin menjelaskannya dari sudut pandang seorang IT profesional sebelum gue menjelaskannya dari sudut pandang bisnis. Oke, bisa dipahamin ya. Yang pertama harus teman-teman ketahui adalah seluruh APK anime atau aplikasi yang ada di Play Store itu semuanya update by API. Jadi ada namanya API. API ya, API Programmer. Maksudnya itu apa bang? API? Mungkin banyak teman-teman yang udah dengar istilah API. Ini bukan API yang panas loh ya, bukan. Ini adalah API dari sistem antarmuka dari programming. Wah, gak ngerti aku bang, tolong jelaskan secara sederhana. Oke, gini aja. Pertama, seluruh aplikasi streaming itu kan nanti kan datanya selalu diupdate ya. Misalnya hari ini Shingeki no Kyojin episode 10. Besok udah rilis episode 11. Nah, admin dari aplikasi tersebut di mana dia ngupdate-nya? Apakah dia ngupdate-nya itu nanti aplikasinya diedit lagi lalu diupload ke Play Store lagi gitu? Atau gimana? Itu enggak. Dia menggunakan API. Jadi nanti updatean terbarunya itu akan dikirimnya ke namanya ini hosting ya. APK atau update terbarunya akan diupdate di hosting. Hosting itu apa bang? Hosting itu adalah data untuk menampung server atau data-data. Nah, di mana kita melakukannya yaitu di sini. Namanya adalah database. Nah, ini mungkin sering teman-teman dengar. Namanya database. Jadi hosting itu akan menyimpan database. Misalnya di hosting ini menyimpan database kalau Naruto sudah update video terbaru atau One Piece sudah update video terbaru. Nanti adminnya itu bakal buka hostingnya, ngedit di databasenya udah ada terbaru. Nanti nanti si aplikasi yang ada di Play Store atau aplikasi streaming tersebut akan mengambil data dari database. Bisa dipahamin ya? Adminnya itu nanti ngeditnya dari mana dan bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut tiba-tiba ngupdate chapter atau video terbaru. Caranya itu seperti ini. Mereka menggunakan API yang nanti ditampilkan dalam bentuk ini. JSON database. JSON ini sama kayak tadi, yaitu menampilkan data. Jadi kalau kita sudah ada datanya, nah bagaimana cara menampilkannya ke dalam aplikasi dan platform lain? Misal, bang, kok di situs A ini update, lalu aplikasinya juga update di saat yang berbarengan. Kenapa? Karena mereka pakai JSON ini. Jadi ketika apapun yang diupdate di situsnya, maka yang ada di aplikasinya itu juga update. Dengan catatan mereka sudah terhubung dengan apa? API tadi ini, API programming tadi. Lalu bang, kenapa tampilannya kok sedikit nggak mirip? Itu karena disesuaikan menggunakan JSON ini. Itu dari sudut pandang gue sebagai seorang ahli programming. Sekarang gue jelaskan kenapa gue ngebahas itu. Itu karena adalah APK yang kalian bahas atau APK yang kalian maksud itu semuanya itu diambil dari API yang ada di situs-situs web. Jadi pertama tuh mereka punya situs web, lalu mereka buat API-nya, lalu API-nya itu mereka buat tampilan JSON-nya, lalu mereka buatlah aplikasi Android-nya. Apakah itu susah bang? Susah. Gue adalah Android programmer yang sudah kurang lebih 6 tahun. Nggak sampai 6 tahun, 5 tahunan sebagai
Android programmer, Kotlin programmer, dan PHP programmer, gue mengetahui bagaimana susahnya ngebangun sebuah aplikasi itu. Tapi yang bikin gampang adalah tadi, API dan JSON. Kalau ada dua fitur tersebut, gue bikinnya lebih sederhana. Jadi gue hanya bikin tampilan, panggilan, dan lain-lain. Oke, mungkin teman-teman yang agak susah memahami dunia programming, gue akan putuskan sampai di sini. Tapi kalau teman-teman berminat dengan dunia programming atau lagi kuliah programming dan lain-lain, bisa kunjungi channel gue yang sebelah, masalahnya berbahasa Inggris. Karena di situ gue ngejelaskan untuk mahasiswa-mahasiswa gue yang ada di luar negeri juga. Jadi sorry banget kalau misalnya teman-teman ingin cari yang bahasa Indonesia, mungkin bisa cari ke channel lain untuk belajar programming. Oke, gue sekarang itu membahas dari sisi bisnis. Ya, sisi bisnisnya. Kalau teman-teman bertanya, kenapa situs-situs anime tersebut itu membuat aplikasi Android? Karena satu, gaji. Kalau kita di YouTube atau blog mengenal dengan nama Google AdSense, ya ini mungkin banyak yang entah dengar. Kita di aplikasi Android mengenal dengan nama Google AdMob. Nah, monetasi aplikasi seluler. Jadi kalau teman-teman di aplikasi itu muncul iklan, itu berasal dari Google AdMob, bukan Google AdSense lagi. Disinilah yang jadi nilai bisnisnya. Mereka meraup untung yang lumayan besar dibandingkan dengan membuat situs. Biarpun nanti ketika mereka membuat aplikasi Android itu biayanya lumayan mahal, kecuali mereka memang punya staff yang memang mampu membangun aplikasi Android tersebut. Jadi jangan berkata aplikasi Android itu gampang dibikin, enggak. Gue bikin aplikasi murah-murahan aja, kadang-kadang minta pembayaran minimal $100. Itu bukan karena gue sok-sokan, karena wah sok-sokan lu mentang-mentang bisa gini-gini, enggak. Emang itu harganya. Tapi akan sebanding kalau sistemnya udah jadi, punya API, punya API, punya JSON, lalu diiklankan via Google AdMob. Itu cepet banget untungnya. Jadi kalau dibilang kenapa mereka membuat aplikasi Android, itu karena keuntungan. Itu dari sisi bisnis. Dan lagi, kalau kalian sudah mengetahui hal tersebut, bagaimana nasib dari aplikasi streaming tersebut apabila situs-situs atau peraturan Jepang ini dipertegas? Jawabannya simple. Situsnya hilang, aplikasinya hilang. Dah gitu aja. Gitu aja. Tapi bang, tahu dari mana kita nih aplikasinya ini diambil dari situs ini? Ya, kita bisa memahami aja dari situ, tampilannya, update-nya gimana. Emang kita nggak bisa membuat sebuah kesimpulan kalau situsnya namanya itu misalnya ya baca komik, ya bacakomik.com, artinya aplikasi Play Store-nya itu bacakomik.com. Enggak juga. Meskipun apapun namanya terserah. Yang penting tuh API aja, API-nya aja. API tadi ya, kita kembali membahas API tadi. API-nya ini nemunya dari mana? Wah, gue masih kagak ngerti bang. Oke, gue perjelas aja. Misalnya gue buka di sini Bukalapak ya. Apakah ada berapa, masih singkat? Oke, baru 8 menit. Gue buka Bukalapak di sini bukan mau nge-endorse atau gimana. Misalnya gue beli sebuah barang, misalnya gue ingin beli sebuah barang apa ya, Samsung, beli HP gue misalnya Note 10 HP gue misalnya, ya apa saja lah, namanya juga percobaan, ini aja flip cover. Ketika kita memilih namanya mana ya supaya enak, alamat mana nih alamat, nah ini nih, nah ini kalian ngerti nggak, tahu nggak sih, ini kan ada menu drop down. Menu drop down ini tuh adalah hasil dari API apa, situs cek resi. Jadi namanya situs cek resi, yang dimana dia itu mengambil API dari seluruh perusahaan atau jasa pengantar barang. Ini kan ada 12 kurir ya, 12 kurir. Tapi tiba-tiba nambah lagi kurir baru namanya si Jomblo atau si Mesum. Apakah nanti admin Bukalapak yang akan ngedit? Enggak. Yang ngedit dapat cuma cek resi. Nanti kalau cek resi ngupdate-nya gimana pun dari sistemnya, ini akan tetap berubah. Karena ini data yang kalian lihat di depan kita ini, yang gua scroll ini, itu data milik situs lain, bukan dari si Bukalapak. Bukalapak cuma ngambil API-nya aja. Sederhananya gitu. Kalau misalnya situsnya ini hilang, ini nggak muncul. Udah gitu aja intinya dah ya.
Tapi gue nggak tahu ini beneran ngambil dari cek resi atau enggak ya. Gue kagak tahu. Itu cuma perumpamaan aja. Cuma perumpamaan. Jadi ini misal Bukalapak ngambil API-nya dari situs ini dan situs ini tiba-tiba hilang, ini ya nggak ada juga. Bisa dimengerti ya? Kalau sudah ngerti itu, kita ke kesimpulan supaya videonya nggak terlalu panjang. Kesimpulannya adalah kita baca lagi pertanyaan yang tersebut. Nah, APK nasib APK nasib APK-nya itu gimana? Jadi kalau kita menanyakan nasib dari APK anime atau gampangannya aplikasi streaming yang ada di Play Store itu tetap hidup kalau situs webnya hidup. Cuman itu aja kesimpulannya. Kalau situsnya hilang, mati, atau tidak mengudara secara online, atau API-nya tiba-tiba diganti, dihapus, atau ya gimana ya gitu ya, nanti malahan ya nggak ada datanya lagi, hilang sudah aplikasinya ada cuma nggak ada isinya lagi ntar ya, cuman itu aja. Nah, lalu apakah nanti situs-situs web itu akan hilang? Jawabannya kemungkinan. Kenapa gue bilang kemungkinan? Kalau misalnya peraturan yang Jepang ini tegas, kemungkinan besar hilang dan aplikasinya itu bakal nggak munculin data-data lagi. Tapi itu nggak masalah. Aplikasi bisa mencari API dari situs lain. Gue sebut API ya, karena yang bahasa gue kalau sebut API ntar panas. Jadi kalau misalnya situs A hilang, aplikasi B langsung nggak ada tampilan datanya lagi karena situsnya hilang kan. Situs B ini bisa mencari situs dengan API lain, gitu aja. Jadi kemungkinannya hanya di situ. Kalau situs hilang, admin yang punya aplikasi Android tadi bisa mencari API di situs lain. Dan tentu saja kalau kita melakukan itu harus izin ya. Jangan asal comot, ntar dibantai kau sama yang punya situs. Cara bikinnya gimana bang? Cek ke channel gua yang sebelah yang tentang belajar programming. Kalau di sini aneh, ntar gua ngejelasin kan. Oke, lalu apalagi yang ingin gua bahas ya? Kayaknya sih utamanya itu aja. Kesimpulan yang paling ditunggu oleh para teman-teman penikmat anime Jepang itu. Jadi kalau misalnya gua bikin rangkuman, pertama adalah apakah situs atau aplikasi tersebut nasibnya aman. Itu kata gua. Kenapa? Karena mau bagaimanapun, biarpun situsnya hilang, admin yang punya aplikasi Android tersebut bisa mencari API lain. Nasibnya pertama aman. Yang kedua, mungkin isinya beda. Kalau misalnya suatu saat tiba-tiba situsnya hilang, ganti API ke situs yang memang list animenya lebih sedikit, isinya beda, nama berubah, kemungkinan besar aplikasinya yang hilang. Nah, ini mungkin yang akan ditakutkan. Kenapa aplikasi hilang? Kalau gua ini, lu tahu sendiri, gua ini adalah seorang paham ya masalah Play Store. Kalau kita ngupload di Play Store, itu kita akan kena hukum banyak banget. Kita harus mengerti persyaratan layanan. Persyaratan layanan adalah tidak menyebarkan hal-hal yang berbau ilegal, pornografi, pencurian, penjualan yang seperti anak-anak gitu ya, penjualan organ dan lain-lain, atau aplikasi hack, phishing, dan penipuan lainnya, itu kagak boleh. Nah, kalau yang gue sebut tadi ada ilegal tadi, ini kan menyebarkan ilegal. Ini bisa di-report sebenarnya, akan dilaporkan ke pihak Play Store dan pihak Play Store akan menghapus doang, nggak akan memberi hukuman. Kenapa? Karena ini persyaratan layanan, bukan hukum pidana. Itu dipahamin ya. Jadi kalau kita punya aplikasi, lalu aplikasi kita itu melanggar kebijakan dari Play Store, itu hanya akan dihapus. Jadi jangan takut kalau yang punya aplikasi ini bakal dipenjara, kecuali ada hukumnya, ada peraturannya, dan gue belum baca. Mungkin aja gue belum baca kan. Itu aja yang harus teman-teman pahami. Aplikasinya kemungkinan besar akan hilang. Dan bagaimana mereka mengatasinya adalah tidak nge-share di Play Store atau mempublikasikan aplikasi di Play Store. Contoh aplikasi yang tidak di Play Store, si Montok ini kan nggak mungkin ada di Play Store gitu kan, nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Ini API-nya juga ngambil dari ini, dari XVideos ya gua
gua ubah-ubah lah Xvideos. Merasa nggak sih kalau aplikasi yang atas ini itu semua videonya sama kayak dari situs ini? Kenapa? Karena aplikasi ini ngambil API dari situs ini, cuma tampilannya atau JSON-nya diubah disesuaikan gitu doang kok. Itu adalah contoh sederhananya yang akan dipahami oleh wibu-wibu atau teman-teman gue yang cowok. Yang cewek pasti bingung, apaan tuh Ban? Si S1M atau EX nggak ngerti. Xvideos itu apaan? Gue kagak tahu gitu ya. Kalian gak usah tahu. Laki-laki doang yang paham. Oke, itu adalah kesimpulan yang bisa gue berikan. Kesimpulan yang bisa bikin gue membuat kalian seneng adalah aman. Biarpun situsnya hilang, situsnya hilang, tetap aman, tetap safe, tetap kita bisa menikmati. Dan lain-lain itu aman, kecuali tiba-tiba ada peraturan baru di Play Store yang membuat kita kejang-kejang. Kita kagak tahu, itu aja. Jadi itu sekian dari gua videonya. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.